Kontribusi pemuda di tengah arus digitalisasi global. Yang pertama yaitu pendahuluan. Era digitalisasi global telah mengubah berbagai aspek kehidupan, baik di pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemuda merupakan generasi yang paling adaptif terhadap teknologi yang memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan ini. Tantangan dan peluang digitalisasi membutuhkan kontribusi aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dari para pemuda. Yang kedua itu peran dan potensi pemuda di era digital. Inovator teknologi, banyak startup digital, aplikasi dan platform baru lahir dari ide-ide kreatif anak muda. Agenda perubahan sosial, pemuda memanfaatkan media sosial untuk kampanye sosial, isu lingkungan, HAM, dan solidaritas global. Pelapor edukasi digital, yaitu pemuda turut menciptakan konten edukatif, kursus daring, hingga komunitas belajar berbasis digital. Yang ketiga yaitu pelaku ekonomi digital. Pemuda menjadi pelaku UMKM digital, dropshipper, konten kreator, hingga pengembangan software. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya di Kamelani, di mana di sini saya akan menyampaikan bentuk kontribusi nyata dari kontribusi pemuda di tengah arus digitalisasi global. Mengembangkan aplikasi dan teknologi inklusif, menciptakan solusi digital yang menyentuh masyarakat akar rumput, berpartisipasi dalam literasi digital, mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital, hoaks, dan etika bermedia, menggunakan media untuk kebaikan, menyebarkan konten positif, informatif, dan membangun budaya digital yang sehat. Menginisiasi gerakan sosial digital, misalnya gerakan jejak bermedia, kampanye donasi online, atau petisi digital. Dan selanjutnya itu tantangan yang dihadapi oleh pemuda. Salah satunya ketimpangan akses teknologi. Tidak semua pemuda memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Overload informasi dan disinformasi. Tingginya gaparan informasi membuat pemuda rentan terhadap hoaks. Kecanduan digital, risiko terhadap kesehatan mental dan penurunan produktivitas. Kesenjangan keterampilan digital. Tidak semua pemuda memiliki kemampuan digital yang cukup untuk bersaing secara global. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Yang kelima yaitu strategi meningkatkan kontribusi pemuda. Pendidikan digital sejak dini, kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital dan coding. Dukungan ekosistem digital kreatif, yaitu inkubator startup, beasiswa teknologi, dan komunitas pengembang. Kolaborasi antar generasi, yaitu pemuda bekerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan akademi. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab digital, yaitu membangun budaya pembangunan teknologi yang beretika. Dan yang keenam ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah garda terdepan dalam membentuk masa depan digital Indonesia dan dunia dengan ide-ide segar, semangat tinggi, dan penguasaan teknologi. Pemuda memiliki peluang besar untuk memberi dampak positif. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, dukungan, dan tindakan yang nyata agar kontribusi tersebut benar-benar membawa perubahan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang peran pemuda di tengah arus digitalisasi global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri di Kamelani dengan NIM 24065032 dari Prodi PTE, dan rekan saya
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arfan Afaidil dengan NIM 24065030 dari Prodi PTE. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Awil Alamri dari Prodi PTE dengan NIM 24065031. Hanya sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita nonton video yang kami. Dadah. Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dalam Forum Muda Berkarya. Hari ini kami akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu kontribusi pemuda di tengah arus digitalisasi global. Saya Dika dan telah hadir dua narasumber inspiratif, Awil dan Arpan. Halo Awil dan Arpan. Halo Dika. Langsung saja ya, pertanyaan pertama untuk Awil. Menurut kamu bagaimana posisi pemuda saat ini dalam menghadapi digitalisasi global? Wah, posisi pemuda itu sangat strategis ya Dika. Kita ini generasi digital natif, lahir dan tumbuh bersama teknologi. Di era globalisasi, pemuda bisa menjadi motor penggerak inovasi dan membuat konten edukatif seperti menciptakan startup yang berdampak sosial. Menarik sekali. Menurut kamu sih Arpan, kontribusi apa sih yang dibutuhkan oleh pemuda di era sekarang? Nah, menurut saya yang paling dibutuhkan adalah kontribusi yang berkelanjutan dan berbasis solusi. Misalnya, pemuda bisa membantu UMKM lokal untuk go digital atau membuat platform yang menyelesaikan masalah sosial. Jadi bukan cuma ikut tren tapi juga membawa dampak nyata. Setuju banget. Nah, berbicara soal tantangan, digitalisasi ini kan juga membawa dampak negatif gitu. Bagaimana sih pemuda bisa menyikapi hal tersebut? Betul, Dika. Nah, menurut saya tantangannya banyak seperti hoax, cyberbullying, dan kecanduan media sosial. Maka pemuda harus cerdas digital, mengembangkan literasi digital, menyaring informasi dan menjaga etika dalam dunia maya. Nah, di sini saya tambahkan sedikit ya. Penting juga bagi pemuda untuk menjaga mental health. Dunia digital bisa membuat kita overthinking atau membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus bijak dan sadar bahwa hidup itu lebih luas dari sekedar feed Instagram. Insight yang sangat penting ya. Ya, sekarang apa contoh konkret kontribusi pemuda di Indonesia yang sudah kalian ketahui sih? Nah, banyak sekali. Misalnya, gerakan bijak bersosmed yang mengedukasi netizen soal etika digital, atau aplikasi buatan anak muda seperti Kita Bisa yang memudahkan donasi online. Itu bukti pemuda bisa berkontribusi secara nyata. Nah, dan jangan lupa pemuda di desa yang kini bisa jadi konten kreator dan mempromosikan potensi daerahnya lewat TikTok atau YouTube. Mereka ikut menggerakkan ekonomi lewat teknologi. Luar biasa sih jawaban dari kalian berdua. Nah, sebagai penutup nih, apa sih pesan kalian untuk pemuda zaman sekarang gitu? Kalau dari saya pribadi, saya berpesan jangan takut berinovasi, gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai penguasa hidup kita. Nah, benar sekali. Dan menurut tanggapan dari saya, teruslah belajar dan beradaptasi. Jadilah pemuda yang tidak hanya melek digital, tapi juga berkarakter dan berkontribusi nyata. Terima kasih Awil dan Arpan atas pandangan yang sangat inspiratif. Semoga teman-teman yang menonton di rumah termotivasi, semangat dan kontribusi dalam era di global digital saat ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya ya. Dadah. Dadah.